Ini bener-bener gila, gokil banget, anak muda ya teman-teman ya, saya nggak tahu beliau usianya berapa, tapi bener-bener masih muda banget. Dan ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang masih kuliah atau mungkin punya kenalan, punya teman. Mungkin coba untuk kenalkan ya akun beliau ini, karena akun beliau ini keren banget, sumpah teman-teman ya. Jadi kayak bener-bener jadi inspirasi banget bagi kita semua. Penghasilannya alhamdulillah kayaknya beliau udah mencapai lebih dari 100 juta per bulannya, dan bahkan lebih sih teman-teman ya. Yuk langsung aja kita akan bahas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dari sini kita belajar banyak hal dan bisa memicu semangat kita lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih beliau mempunyai 3 akun di TikTok ya teman-teman ya. Dan akunnya tiga-tiganya jalan dan keren banget sih. Jadi nggak usah lama-lama lah ya. Yuk langsung aja kita akan lihat bareng-bareng. Oke, jadi ini akun beliau guys ya. Jadi saya tuh nyari ya kemarin kebetulan lewat di FYP saya. Salah satu video beliau, kok videonya simple banget tapi viewsnya gede gitu ya. Dan saya yakin kayaknya income-nya juga gede gitu. Omsetnya juga gede. Nah, begitu saya coba nyari Falaraya, muncul 3 akun teman-teman ya. Akun falaraya.fashion, akun Falaraya, dan akun isi outfit Fal. Nah, yang akun gedenya beliau itu di 422 follower ya. Dan ini masing-masing level 7, level 7, dan level 6. Kalian tahu omsetnya berapa? Nih, akunnya yang Falaraya Fashion 670 juta. Terus kemudian yang Falaraya ini omsetnya 1,2 juta. Dan akun yang followernya baru 5.000 yaitu Easy Outfit Val, followernya 1,6 M. Dan itu kalau anggap aja 10% aja komisinya, udah berapa tuh? Ini total omset beliau ini berarti 1,8 ditambah 600, berarti sekitar 2,4 M dari total 3 akun ini ya. Dan itu kalau komisi 10% aja udah 240-an juta sebulan. Tapi kalau misalnya komisinya 5%, itu berarti ya sekitar tetap di atas 100 juta kan ya. Nah, yang bikin saya amazed itu ya, kontennya tuh sederhana banget. Nah, justru konten yang akun Falaraya ini ya, akun utama kita ini, yang akun nggak tahu akun kedua apa ketiga ya. Ini kontennya juga simple loh teman-teman ya. Tuh, bahkan nggak pakai ngomong sih. Tapi ada salah satu kelebihan dari konten beliau ini adalah postur tubuh beliau ini bagus guys. Jadi untuk orang-orang fashion kayaknya dengan postur tubuh yang jenjang, tinggi, terus proporsional juga, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Jadi kelihatan pakai celana apapun jadi kelihatan cakep banget gitu teman-teman ya. Nih konten-konten beliau ini yang ini kayaknya kebanyakan celana-celana ya teman-teman ya tuh. Tuh. Jadi dari secara ngomong pun beliau sebenarnya bukan yang tipikal yang cara ngomongnya yang menggebu-gebu gitu ya. Yang intonasinya pun benar-benar ada penuh penekanan dan sebagainya. Enggak, sebenarnya kayak ngomong santai aja, kayak ngobrol aja, kayak cerita aja gitu. Tuh. Sret. Tuh. Simple ya teman-teman ya. Jadi kayak orang lihat looknya itu bener-bener kayak udah, wah cakep banget nih. Oh, orang memang tertarik celananya. Dan kalian lihat sendiri nih, penjualannya akun ini untuk akun mana ini ya? Untuk akun Val.fashion ini udah 670. Oke, kita lihat yang Easy Out Val ya. Yang Val Araya deh, yang akun utama beliau guys tuh. Nih, konten-kontennya. Nih, lagi ngopi di cafe, lagi pakai celananya. Simple, nggak pakai ngomong, cuman praktek ini. Tapi kalian lihat nih, backgroundnya juga keren ya. Jadi ibaratnya ini tuh nggak kelihatan jualan banget, tapi kelihatan yang memang bener-bener beliau pakai gitu loh. Dan memang looknya kayak gini kalau dipakai. Tapi kalian sekali lagi ya, lihat potensi dan kekuatan yang dimiliki beliau ini soal tinggi badannya. Itu sih udah anugerah ya yang susah dilawan. Dan memang orang-orang tinggi tuh kadang kalau pakai baju fashion apapun, kadang tetap kelihatan bagus aja gitu ya teman-teman ya. Simple ya teman-teman ya. Nih konten lagi juga nih. Lagi di mana? Cuman modal tripod, mundur-mundur, diem-diem gitu ya. Tengok, hadap sana, hadap kiri, ngeliatin detailnya tuh. Ya, nah kita coba lihat konten paling populernya dia deh ya. Konten paling populernya dia. Oh ya di cafe tadi itu. Kayaknya beliau ini emang sering ngopi di sini ya teman-teman ya. Tuh. Oke, tipe-tipe kontennya emang tipe-tipe kayak gini ya. Tuh. Coba ya, kalau beliau ini kayak tipikal banyak yang sekali ngonten langsung banyak juga sih di satu tempat ya teman-teman. Nih beliau ada ngomong juga nih teman-teman tuh. Tapi kayak jarang banget ngomongnya ya. Yang viral-viral tuh banyak yang diem-diem gitu guys. Nih. Ini kan kayak di kamar biasa aja, natural kayak anak-anak mahasiswa, kamar kosan atau apa gitu, kayak gini aja ya teman-teman ya. Tuh.
Tapi omsetnya luar biasa guys. Nah ya, nah beliau ini kategorinya kategori fashion. Dan memang fashion itu memang bener-bener luar biasa sih. Untuk dari segi niche-nya itu, income-nya itu banyak juga teman-teman saya kenalan yang di fashion itu juga gede-gede banget. Bahkan nggak tahu kenapa ya, mungkin secara style itu ini masuknya ke lifestyle kali ya. Karena dia masuk ke lifestyle, jadi orang mau ngeluarin duit itu juga nggak mikir-mikir gitu ya. Mirip-mirip seperti kayak needs face beauty atau mungkin skincare gitu kali ya. Ya memang ya orang beli ya pengen untuk upgrade penampilannya gitu. Bukan beli ibaratnya kayak wah harus beli banget ini untuk kebutuhan pokok, kan enggak gitu ya. Ini untuk kebutuhan style atau gaya. Ibaratnya kita itu menggugah rasa keinginan audiens. Audiens pengen tampil seperti itu, audiens pengen suka model yang seperti itu. Nah, ini memang memiliki potensi yang besar, teman-teman. Nah, yang saya pelajari di sini adalah kalau fashion udah pasti look-nya ya. Visualnya harus oke. Dan di sini kita juga bisa belajar, guys. Kalau kita ngonten tuh nggak harus cuman ada di rumah doang. Kadang kita bisa numpang nebeng di tempat-tempat atau lokasi yang bagus. Salah satunya mungkin di daerah mall-mall ya, mungkin di depan mallnya. Pokoknya yang area-area yang terlihat natural, nggak terlihatan ngonten banget gitu. Ini tinggal model tripod, tongsis kecil, atau tongsis mini gitu ya, atau mungkin model yang magnetic holder itu tinggal ditempel di dinding, di kacanya atau apa, kalian tinggal mundur guys. Tuh, ini juga durasinya nggak lama-lama banget loh. Ini durasinya cuma 19 detik loh. Bayangin konten 19 detik menghasilkan berapa ini. Oke, kita agak gimana ya, tapi ya emang itu faktanya nggak sih? Tuh, ini saya yakin bisa menghasilkan omset yang cukup luar biasa tuh. Ini bahkan 18 detik guys. Tuh. Tapi ya overall secara kebutuhan videonya ya orang-orang juga sudah dapat gitu loh. Oh, kalau dipakai bentuknya kayak gini. Oh, ini bagus banget. Nah, orang-orang biasanya kalau udah suka looknya kayak gini, mereka kadang ya untuk anak-anak muda-muda gini ya, nggak butuh penjelasan detail. Mereka langsung buka di sini. Mereka langsung udah baca-baca tuh di sini guys. Ya, oh kira-kira ini bahannya apa. Mereka udah jago-jago udah akan bacain sendiri di sini. Gitu loh, ya. Jadi ibaratnya ini sih sebenarnya cocok buat teman-teman mahasiswa ya di luar sana ya, anak-anak muda yang mahasiswa, kalian masih bisa peluangnya tinggi dan kalian bahkan bisa ngonten di kampus kalian yang mungkin looknya bagus loh. Apalagi baju-bajunya ini memang kalian pakai untuk nongkrong, apalagi kalian sering ke kafe nongkrong sama temen, apalagi kalau kalian introvert yang nggak berani atau malu ngomong di depan kamera, ini berarti ada sebuah bukti bahwa konten kayak gini juga oke. Gitu loh. Nah, Bang, tapi kan ini nggak ngomong, nggak ada penjelasannya, emang boleh? Sebenarnya gini loh, pesan yang disampaikan itu udah dapet banget sih sebenarnya untuk detail produknya, hadap sana, hadap kiri. Nah, ini memang konten non interaksi ya, tapi orang apa ya, terengage dengan durasi tontonnya yang cukup, komentarnya yang banyak, harusnya algoritma akan menganggap ini konten yang interaktif sih. Ya, dan sekali lagi, selama itu memberikan penghasilan penjualan yang bagus dan tidak ada banyak komplain, ya itu tentu saja akan tetap diizinkan sih teman-teman. Ya lihat aja viewsnya gede-gede banget, yang gede-gede di tempat yang sama. Nah ini juga kemarin saya melihat nih abangnya ini sering konten di, nggak tahu deh ini di depan mall atau gimana ya. Saya juga nggak tahu ya ini lokasinya di mana. Tapi teman lihat ini kayak pertokoan, ini beliau di depannya gitu dan memang secara postur, tinggi badan oke semua sih. Jadi looknya memang kelihatan cukup keren. Jadi buat teman-teman pecinta fashion, jangan sia-siakan sih. Kalian harus cobain, jadikan hobi kalian ini untuk ya apalah ya, ibaratnya ikhtiar kalian. Barangkali ada rezeki di sini gitu kan. Karena kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi overall ini sih keren banget ya teman-teman ya. Jadi apa aja pelajaran yang bisa kita ambil di sini kita akan rangkum ya teman-teman ya. Yang pertama, ngonten tidak harus di studio. Ngonten tidak harus di tempat-tempat ruangan yang udah kalian setting proper, enggak. Ngonten juga nggak harus ngomong ngoceh dan nggak harus berteriak menggebu-gebu. Kalau asal produknya tersampaikan, visualnya udah dapet dan udah bisa menggugah orang untuk beli dengan visual yang ada, itu juga nggak ada masalah. Terus kemudian ngonten juga nggak harus dengan ekspresi yang apa ya, antusias banget, ekspresi yang kayak orang jualan obat lah, kayak orang dagang obat di pasar malam gitu kan, nggak harus seperti itu. Teman-teman bisa lihat juga konten-konten beliau bisa kita pelajari, ternyata ada tetap bisa berpotensi juga. Yang penting ya tetap harus kalian perhatikan, namanya juga kalian jualan fashion, style,
ya tentu saja visual itu akan jadi sangat segala-galanya. Gitu ya teman-teman ya. Intinya sih ya konten simple aja itu juga bisa kok sebenarnya selama kalian bisa kenal banget audiens kalian seperti apa, terus kemudian gimana cara kalian bisa menampilkan video yang membuat audiens kalian itu tertarik. Nah, itu udah cukup banget. Ya, semua orang punya cara masing-masing lah, teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa mendapatkan rezeki yang sama, amin. Tetap semangat pokoknya, terus ngonten, terus belajar, tapi juga jangan lupa untuk berdoa.